Hai guys, perkenalkan nama saya Novela Dinda Febi Anissa, mahasiswi Universitas Dinamika. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana pengisian formulir 1721A1 dan pengisian formulir 1770 SS dengan soal sebagai berikut. Di kasus CV Mintal-Mintul berdiri sejak tahun 2020 dan sudah memiliki NPWP dengan nomor 01112210544000. CV Mintal-Mintul telah mempekerjakan 50 karyawan tetap. Soal yang pertama, Bapak Ervan Sutejo bekerja dari sejak berdirinya perusahaan tersebut dengan mendapatkan penghasilan sebesar 6.850.000 per bulan, serta mendapatkan beberapa tunjangan, diantaranya tunjangan jabatan sebesar Rp300.000, tunjangan makan sebesar Rp150.000, tunjangan pendidikan anak Rp75.000. Tunjangan pendidikan ini belum diterima karena belum memiliki anak, serta tunjangan kesehatan sebesar Rp50.000. Adanya premi jaminan kecelakaan kerja dan premi kematian sebesar 1,1% dan 1,7%. Bapak Ervan Sutejo telah menikah namun belum dikaruniai anak. Ibu kandung dan bapak kandung yang ikut bersama Bapak Ervan Sutejo. Bapak Ervan sendiri memiliki NPWP pribadi 04112111433000. Pada setiap awal bulan, rekening Bapak Ervan dipotong setiap bulannya sekitar 1,2% untuk membayar iuran pensiun, serta iuran tunjangan hari tua sebesar 1,1%. Berikut ini yaitu bukti pemotongan pajak penghasilan 21 bagi pegawai tetap atau penerima pensiun atau tunjangan hari tua atau jaminan hari tua berkala. Formulir 1721A1. Nah, berikut ini itu jawaban dari atau penjelasan mengenai formulir 1721A1 dari soal yang pertama. Nah, di sini itu ada nomor 1.1/12. Nah, maksudnya 12 di sini yaitu bulan ke-12 strip 2020, yaitu tahun 2020 strip 01, maksudnya yaitu bukti pemotongan yang pertama, yang dikeluarkan pertama. Terus di sini ada masa perolehan penghasilan dari bulan ke-1 sampai bulan ke-12. Terus di bagian sini ada NPWP pemotongan. Kita masukkan nomor dari pemotong yaitu nomor NPWP dari CV Mintal-Mintul. Selanjutnya nama pemotong yaitu CV Mintal-Mintul. Nah, di sini ada bagian A yaitu identitas penerima penghasilan yang dipotong. Di sini ada NPWP yaitu NPWP dari penerima penghasilan yang dipotong, yaitu NPWP-nya Bapak Ervan. Terus nomor 2 ada NIK atau nomor paspor, tidak ada di soal, tidak tercantum. Nomor 3 ada nama yaitu Bapak Ervan Sutejo, lalu diisi dengan namanya sesuai dengan yang ada di soal yaitu Bapak Ervan Sutejo. Terus yang keempat ada alamat. Nah, di alamatnya dikosongin karena di soal tidak dicantumkan. Lalu ada jenis kelamin yaitu tinggal dicentang saja jenis kelaminnya yaitu laki-laki. Dan yang keenam ada status atau jumlah tanggungan keluarga untuk PTKP, yaitu Bapak Ervan tadi statusnya sudah menikah tapi belum mempunyai anak dan menanggung kedua orang tuanya yaitu bapak dan ibunya. Ya, berarti kita di sini ditulis saja
kawin dan jumlah tanggungan keluarga untuk PTKP-nya yaitu sebesar 3 orang karena menanggung istri dan kedua orang tuanya, bapak dan ibunya. Terus nama jabatannya di soal tidak dicantumkan karyawan asing karena Pak Ervan ini bukan karyawan asing, yaitu karyawan warga negara Indonesia. Terus di kode negara domisilinya 62 karena Bapak Ervan Sutejo ini tinggal di negara Indonesia dan negara Indonesia ini kode domisili negaranya 62. Di bagian B ini rincian penghasilan dan perhitungan PPh pasal 21. Di sini ada kode objek pajak. Nah, di sini kan ada 2 kode yang untuk yang belakangnya 01 ini diperuntukkan bagi perusahaan swasta. Nah, yang 0,2 belakangnya 02 ini itu diperuntukkan untuk perusahaan negeri atau PNS. Nah, berhubung CV Mintal Mintul ini, Pak Ervan ini bekerja di CV Mintal Mintul dan CV Mintal Mintul ini perusahaan swasta, jadi yang dicentang adalah yang belakangnya 01. Lalu di penghasilan bruto yang poin pertama ada gaji. Nah, gaji di sini dituliskan 6.850.000 sesuai dengan gajinya Pak Ervan setiap bulannya. Lalu di poin kedua ada tunjangan PPh. Nah, di soal tidak tercantum jadi dikosongkan saja. Terus yang nomor 3 ada tunjangan lainnya, uang lembur dan sebagainya. Nah, di sini itu tadi di soal disebutkan bahwa Bapak Ervan ini itu menerima 3 tunjangan, yaitu tunjangan jabatan sebesar 300.000, tunjangan makan sebesar 150.000 dan tunjangan kesehatan sebesar 50.000. Seharusnya ada tunjangan pendidikan anak sebesar 75.000, tetapi Bapak Ervan ini itu belum menerima tunjangan tersebut karena Bapak Ervan ini belum mempunyai anak. Lalu tinggal dijumlahkan hasilnya, yaitu tunjangan yang diperoleh Bapak Ervan yaitu sebesar 500.000. Terus yang poin keempat ini ada honorarium dan imbalan lain sejenisnya. Tidak usah dituliskan karena tidak tercantum di soal. Lalu ada yang poin kelima ada premi asuransi yang dibayarkan pemberi kerja, yaitu sebesar 1,1% untuk premi jaminan kecelakaan dan 1,7% untuk premi kematian. Nah, di sini tuh kita tinggal kalikan 1,1% dikali dengan jumlah besarnya gaji dari Bapak Ervan ini, yaitu sebesar 6.850.000, kemudian ditambahkan dengan 1,7% dikali dengan gajinya Bapak Ervan ini tadi, yaitu sebesar 6.850.000. Nah, hasilnya itu sebesar 191.800. Untuk yang poin ke-6, penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya yang dikenakan pemotongan PPh pasal 21. Dikosongkan saja karena tidak tercantum di soal. Begitu juga dengan poin ke-7 juga tidak tercantum di soal. Nah, ini yang poin ke-8, jumlah penghasilan bruto 1 sampai dengan 7. Apa sih maksudnya ini? Yaitu jumlah dari keseluruhan penghasilan bruto. Berhubung di studi kasusnya Bapak Ervan ini yang terisi cuma ada gaji,
tunjangan lainnya dan premi. Nah, kita tambahkan itu saja. Jadi 6.850.000 ditambah dengan 500.000 untuk tunjangan lainnya, lalu ditambahkan lagi premi asuransi yang dibayarkan pemberi kerja. Jadi hasilnya 7.541.800. Kemudian di sini ada pengurangan. Di poin ke-9 ada biaya jabatan pensiun dalam kurung maksimal 500.000 per bulannya atau 6 juta per tahunnya dikali dengan 5%. Lah maksudnya itu kita kalikan jumlah besarnya penghasilan bruto atau yang di nomor 8 tadi, di poin ke-8 tadi, yaitu sebesar 7.541.800 dikali dengan besarnya 5%. Nah, hasilnya 377.90. Nah, kita tulis sesuai dengan angka. Nah, tapi di poin ke-9 ini ada peraturannya. Apabila jumlah di poin ke-9 ini jumlahnya melebihi 500, maka ditulis saja 500. Tetapi apabila jumlahnya di bawah 500, ditulis sesuai dengan angka aslinya, yaitu sebesar 377.90. Begitu pula dengan apabila ini tuh dihitung secara per tahun. Kalau per tahun, apabila di bawah 6 juta per tahun, maka ditulis sesuai aslinya. Tetapi apabila di atas 6 tahun, maka hanya ditulis dengan 6 juta per tahun. Begitu, teman-teman. Lalu di sini ada poin ke-10, yaitu iuran pensiun atau iuran THT, tunjangan hari tua. Yaitu sebesar 1,2% untuk iuran pensiun dan iuran tunjangan hari tua sebesar 1,1%. Kita kalikan saja ya teman-teman. 1,2% dikali dengan jumlah gaji yang diperoleh Bapak Ervan, yaitu sebesar 6.850.000 dikali dengan 1,2%, lalu ditambah dengan 1,1%, yaitu dari tunjangan hari tuanya, lalu dikali dengan gajinya sebesar 6.850.000. Hasilnya 157.550. Lalu ke poin ke-11, jumlah pengurangan 9 sampai dengan 10. Maksudnya itu dijumlahkan jumlah poin ke-9 dan jumlah poin ke-10, yaitu sebesar 377.90 ditambah dengan 157.550, yaitu sebesar 534.650. Selanjutnya yaitu ada perhitungan PPh pasal 21. Ada poin 12 yaitu jumlah penghasilan neto, poin ke-8 dikurangi poin ke-11. Poin ke-8 jumlah penghasilan brutonya sebesar 7.541.800 dikurangi dengan yang poin ke-11 jumlah pengurangannya 534.640. Jadi hasilnya 7.007.160. Lalu ada poin ke-13 penghasilan neto masa pajak sebelumnya. Berhubung di soal tidak ada, jadi kita kosongkan saja. Selanjutnya yaitu ada poin ke-14 jumlah penghasilan neto untuk menghitung PPh pasal 21 setahun atau disetahunkan.
Nah, di jumlah penghasilan netonya sebesar 7.007.160 tadi di poin ke-12 itu dikali dengan 12 karena keterangannya harus disetahunkan. Berarti 7.007.160 dikali dengan 12 bulan. Hasilnya 84.085.920. Lalu lanjut ke poin ke-15. Penghasilan tidak kena pajak atau biasa disebut dengan PTKP. Nah, di sini PTKP-nya dari Bapak Ervan yaitu sebesar 54 juta ditambah dengan istrinya yaitu sebesar 4.500.000, lalu ditambah lagi dalam kurung ditambah sebesar 4.500.000 dikali 3 karena Bapak Ervan tadi PTKP-nya yang ada di atas tadi menanggung sebesar 3 orang, jadi 4.500.000 dikali 3 hasilnya 72 juta. Lalu di poin ke-16, penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan, berarti PKP ya, karena penghasilan kena pajak, yaitu jumlah penghasilan neto untuk PPh pasal 21 atau poin 14 dikurangi dengan poin 15, jadi 84.085.920 dikurangi 72 juta, hasilnya 12.85.920 rupiah. Lalu di poin ke-17 PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajak di setahun atau disetahunkan. Cara penghitungannya 5% dikali pajak penghasilan kena pajaknya tadi atau di poin 16 tadi. Jadi 5% dikali 12.85.920 hasilnya 604.296. Lalu di poin ke-18 PPh pasal 21 yang telah dipotong masa pajaknya sebelumnya. Itu tidak tercantum di soal, jadi kita lewatin saja atau tidak usah diisi, dikosongkan saja. Lalu lanjut ke poin ke-19 PPh pasal 21 terutang. Nah, ini tadi tuh hasilnya sama kayak di poin ke-17, jadi kita tulis ulang. Lalu di poin ke-20 kita lanjut di poin 20 PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 yang telah dipotong dan dilunasi, yaitu sebesar PPh terutang pasal 21 itu dibagi dengan 12 bulan, jadi hasilnya 358. Pada bagian C yaitu identitas pemotong, di sini ada NPWP, itu dituliskan NPWP dari perusahaan pemotong. Lalu yang kedua ada nama pemotong atau perusahaan yang memotong, nama perusahaan yang memotong yaitu CV Mintal Mintul, dan yang ketiga ada tanggal dan tanda tangan yang dilakukan, kapan yang dilakukan pemotongan formulir 1721A1 ini dilakukan, tanggalnya dan tanda tangannya. Lanjut soal yang kedua. Ibu Citra Melati bekerja menjabat sebagai asisten manajer accounting dengan penghasilan yang diperoleh sebesar 5.750.000.
Tunjangan yang diperoleh Ibu Citra adalah tunjangan jabatan sebesar 270.000, tunjangan makan 100.000, serta tunjangan kesehatan 50.000. Ibu Citra setiap bulannya mendapatkan premi kematian 1,1% dan premi jaminan kecelakaan kerja 1,2% dari gaji. Ibu Citra belum menikah namun menanggung ibu kandung. Setiap bulan penghasilan Ibu Citra dipotong untuk membayarkan iuran pensiun sebesar 1,7% dan iuran tunjangan hari tua sebesar 1,9%. Ibu Citra memiliki NPWP dengan nomor 04112111439000. Nah, di sini dituliskan NPWP-nya dari Ibu Citra, lalu NIK atau nomor paspornya tidak tercantum di soal, jadi dikosongkan saja. Lalu ada nama penerima penghasilan yang dipotong, yaitu dengan atas nama Citra Melati. Alamatnya tidak tercantum di soal, jadi dikosongkan saja. Jenis kelaminnya kita centang perempuan. Lalu di nomor 6 ada status atau jumlah tanggungan keluarga untuk PTKP. Ibu Citra tadi hanya menanggung ibunya saja dan beliau belum menikah, jadi ditulis di TK 1 karena hanya menanggung ibunya saja. Lalu nama jabatannya diisi asisten manajer accounting. Lalu karyawan asing dikosongkan saja dan kode negara domisili 62 karena bertempat tinggal di negara Indonesia. Pada bagian B ini rincian penghasilan dan perhitungan PPh pasal 21. Tadi sudah saya jelaskan tentang kode objek pajaknya, jadi kita lewatin saja dan langsung ke penghasilan bruto poin nomor 1, yaitu gaji atau pensiun atau THT. Nah, Ibu Citra Melati ini setiap bulannya mendapatkan gaji 5.750.000, jadi kita tuliskan saja. Lalu ada tunjangan PPh, tidak ada, jadi kita kosongkan saja. Lalu ada tunjangan lainnya, yaitu Ibu Citra menerima tunjangan dari perusahaan sebesar 270.000 untuk tunjangan jabatan, 100.000 untuk tunjangan makan, dan 50.000 untuk tunjangan kesehatan. Nah, dari semua tunjangan ini kita tambah, lalu hasilnya 420.000. Jadi Ibu Citra menerima tunjangan sebesar 420.000. Lalu di poin keempat ada honorarium, tidak tercantum di soal, jadi kita kosongkan saja. Terus ada premi asuransi yang dibayarkan pemberi kerja. Ibu Citra ini mendapatkan premi kematian sebesar 1,1% dari gaji, jadi langsung saja 1,1% dikali dengan gajinya, lalu ditambah 1,2 untuk premi jaminan kecelakaan kerja dari gaji, langsung saja ditambah dengan 1,2 dikali gajinya tadi sebesar 5.750.000, hasilnya 132.250. Lalu ada penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya yang dikenakan pemotongan PPh pasal 21, itu tidak tercantum di soal, jadi kita kosongkan saja. Lalu poin ke-7 juga tidak tercantum di soal, jadi kita kosongkan saja. Lalu ada poin ke-8, jumlah penghasilan brutonya 1 sampai dengan 7 tetap sama, ditambah semuanya dari nomor 1 hingga nomor 7, tetapi
soalnya Ibu Citra ini yang terisi cuma gaji, tunjangan lainnya, sama premi yang didapatkan. Jadi kita tambah 5.750.000 ditambah dengan tunjangan lainnya 420.000 ditambah dengan premi asuransi yang dibayarkan pemberi kerja sebesar 132.250. Jadi hasilnya sebesar 6.302.250. Selanjutnya ada pengurangan. Di pengurangan ini ada poin ke-9, yaitu biaya jabatan atau biaya pensiun. Syaratnya maksimal 500.000 per bulan atau 6 juta per tahun dikali dengan 5%. Yaitu sama kayak yang soal yang pertama, apabila melebihi 500.000 kalau dihitung bulan itu tetap ditulis 500.000. Tapi apabila kurang dari 500.000 maka ditulis sesuai dengan jumlahnya, lalu dikalikan 5%. Jadi cara penghitungannya, jumlah penghasilan bruto sebesar 6.302.250 dikali 5%, yaitu hasilnya 315.113. Nah, ini kan di bawah 500.000, jadi tidak usah ditulis 500. Tapi kalau misalnya hasilnya ini lebih dari 500, ya sudah, cuma ditulis 500.000 saja. Berhubung ini kan angka hasilnya di bawah 500, jadi kita tuliskan sesuai dengan jumlahnya. Lalu lanjut ke poin ke-10, iuran pensiun atau iuran THT atau tunjangan hari tua, yaitu 1,7% dikali dengan jumlahnya gaji ditambah dengan 1,9% dikali jumlah gaji. Nah, dari mana sih 1,7% dan 1,9% ini? Dari soalnya, karena di situ tertulis bahwa Ibu Citra dipotong untuk membayarkan iuran pensiun sebesar 1,7% dan iuran tunjangan hari tua sebesar 1,9%. Nah, hasilnya sebesar 207.000 rupiah. Lalu di poin ke-11 itu ada keterangannya 9 sampai dengan 10. Jadi poin ke-9 ditambah dengan poin ke-10, 315 113 ditambah 200.000 7.000, hasilnya 522.113. Selanjutnya ada perhitungan PPh pasal 21 poin 12, jumlah penghasilan neto 8, poin ke-8 dikurangi 11. Jadi jumlah penghasilan brutonya di poin ke-8 jumlahnya 6.302.250 dikurangi dengan jumlah pengurangannya sebesar 522.113, hasilnya 5.780.138. Lalu di poin ke-13 penghasilan neto masa pajak sebelumnya, karena tidak tercantum di soal jadi kita kosongkan saja. Di poin ke-14 ada jumlah penghasilan neto untuk perhitungan PPh pasal 21 setahun atau disetahunkan, yaitu jumlah penghasilan netonya dikali 12,
Jadi 5.780.138 dikali dengan 12 bulan yaitu sebesar 69.361.650. Lalu di poin ke-15 ada penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Itu sebesar 54 juta ditambah dengan 4.500.000 dikali 1 karena yang ditanggung oleh Ibu Citra ini hanya satu orang dan Ibu Citra belum menikah. Yang ditanggung hanya ibunya saja, jadi hasilnya 58.500.000. Untuk poin ke-16, penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan. Poin 14 dikurangi 15, jadi 69.361.650 dikurangi 58.500.000, hasilnya 10.861.650. Lalu selanjutnya poin ke-17, PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan. Nah, di sini itu perhitungannya penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan dikali dengan 5%. Jadi 10.861.650 dikali 5% hasilnya 543,83. Lalu di poin 18 ada PPh pasal 21 yang telah dipotong masa pajak sebelumnya. Karena tidak ada maka dilewati atau dikosongkan. Lalu di poin 19 ada PPh pasal 21 terutang yaitu sebesar 543,83 karena sama jadi ditulis ulang. Lalu selanjutnya ada poin ke-20 PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 yang telah dipotong dan dilunasi, yaitu PPh terutang dibagi dengan 12 bulan yaitu sebesar 45.257. Pada bagian A, identitas penerima penghasilan yang dipotong, yaitu ada nomor NPWP. Di sini diisikan nomor NPWP dari Bapak Herianto Sukma. Lalu ada NIK atau nomor paspor, tidak tercantum di dalam soal, jadi kita kosongkan saja. Lalu ada nama penerima penghasilan yang dipotong, yaitu kita isi dengan Bapak Herianto Sukma sesuai dengan yang tertera di dalam soal. Lalu ada alamat, tidak tertera di dalam soal, jadi kita kosongkan saja. Jenis kelamin laki-laki, kita centang laki-laki. Lalu status atau jumlah tanggungan keluarga untuk PTKP itu tidak ada karena Bapak Herianto ini belum menikah dan belum mempunyai tanggungan, jadi kita kosongkan semua. Terus nama jabatan sebagai karyawan kita isi sebagai karyawan. Terus karyawan asing tidak karena Bapak Herianto ini warga negara Indonesia. Kemudian kode negara domisili 62 karena Bapak Herianto tinggal di Indonesia.
Bagian B, rincian penghasilan dan perhitungan PPh pasal 21. Kode objek pajaknya kita kosongkan saja karena pada nomor 1 tadi sudah saya bahas. Jadi kita lanjut ke nomor berikutnya, yaitu tunjangan PPh. Di tunjangan PPh ini tidak tertera di dalam soal, kita kosongkan saja. Lalu tunjangan lainnya tidak ada di dalam soal, jadi kita kosongkan saja. Lalu ada honorarium, juga tidak ada di dalam soal, jadi kita kosongkan saja, kita lewati ke yang berikutnya. Lalu ada premi asuransi yang dibayarkan, yaitu Bapak Herianto Sukma menerima premi kematian sebesar 1,2% dari gaji dan 1,8% dari gaji untuk premi kematian dan premi jaminan kecelakaan kerja. Jadi di sini 1,2% dikali dengan besarnya gaji, yaitu 4.950.000 ditambah dengan 1,8% dikali besarnya gaji 4.950.000. Lalu hasilnya 148.500. Lalu ada penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya yang dikenakan pemotongan PPh pasal 21, juga tidak tertera di dalam soal, jadi kita kosongkan saja. Tantim bonus gratifikasi jasa produksi dan THR juga tidak tertera di dalam soal, jadi kita kosongkan saja. Lalu di poin ke-8 ada jumlah penghasilan bruto 1 sampai dengan 7. Jadi nomor 1 sampai dengan 7 kita jumlahkan berhubung pada studi kasus Bapak Herianto Sukma ini yang terisi hanya gaji dan premi. Jadi 4.950.000 gajinya Bapak Herianto Sukma ditambah dengan premi asuransi yang dibayarkan sebesar 148.500, hasilnya 5.098.500. Selanjutnya yaitu pengurangan. Di sini ada poin ke-9, yaitu biaya jabatan, biaya pensiun dengan syarat maksimal 500.000 per bulan atau 6 juta per tahun dikalikan 5%. Ini jumlah penghasilan brutonya sebesar 5.098.500 dikalikan 5%, hasilnya 254.925. Karena di bawah 500.000, jadi kita tuliskan sesuai dengan hasilnya ya. Perlu diingat lagi, apabila hasilnya ini melebihi dari 500.000 maka ditulis hanya 500.000, karena syaratnya di nomor 9 ini maksimal hanya 500.000 gitu ya teman-teman. Lalu di poin ke-10 ada iuran pensiun atau iuran THT, tunjangan hari tua. Nah, di sini itu didapat dari soal, karena di soal itu Bapak Herianto Sukma dipotong setiap bulannya sekitar 1,6 untuk membayar iuran pensiun serta tunjangan hari tua sebesar 0,9. Jadi 1,6 dari gaji dikalikan jumlahnya gaji 4.950.000 ditambah dengan 0,9% dari gaji, jadi 0,9 dikali 4.950.000,
Hasilnya Rp123.750. Lalu di nomor yang selanjutnya, nomor 11, ada jumlah pengurangan 9 sampai dengan 10. Jadi jumlah di nomor 9 dan nomor 10 ditambahkan, hasilnya 378.675. Lalu selanjutnya yaitu ada perhitungan PPh pasal 21 di poin 12, jumlah penghasilan neto, poin ke-8 dikurangi poin ke-11. Langsung kita lihat di poin ke-8, sebesar 5.098.500 dikurangi poin 11 yaitu jumlah pengurangannya sebesar 300.078.675 rupiah. Jadi hasilnya 4.719.825. Selanjutnya poin ke-13, penghasilan neto masa pajak sebelumnya. Di soal tidak tercantum, jadi kita kosongkan saja. Yang nomor 14, jumlah penghasilan neto untuk perhitungan PPh pasal 21 setahun atau disetahunkan. Jadi jumlah penghasilan netonya dikalikan 12 karena syaratnya disetahunkan. Jadi hasilnya 56.637.900 rupiah. Lalu nomor 15 ada penghasilan tidak kena pajak PTKP sebesar 54 juta karena Bapak Haryanto ini belum menikah dan tidak mempunyai tanggungan. Lalu ada nomor 16, penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan, 14 dikurangi 15. Jadi poin ke-14, jumlah di poin ke-14 dikurangi dengan jumlah poin di nomor 15. Jadi hasilnya 2.637.900. Lalu selanjutnya ada PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan. Nah, di sini itu sama ya kayak tadi. Selanjutnya nomor 17, PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan, yaitu sebesar 131.895. Ini tuh dari hasil nomor 16, yaitu penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan, yang tadi itu sebesar 2.635.900 itu dikalikan dengan 5%. Jadi hasilnya 131.895. Lalu nomor 18, PPh pasal 21 yang telah dipotong masa pajak sebelumnya. Nah, ini juga tidak tercantum di dalam soal, jadi kita kosongkan saja. Lalu beralih ke nomor 19, PPh pasal 21 terutang. Itu sama kayak nomor 17, PPh atas penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan. Lalu di nomor 20, PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 yang telah dipotong dan dilunasi. Jadi di sini itu dari PPh pasal 21 yang terutang dibagi dengan 12 bulan. Jadi hasilnya 10.991. Kemudian yaitu penjelasan dari formulir 1770 SS. Nah, di sini tuh ada SPT pembetulan ke 1, saya tulis ke 1 karena formulir ini tuh diterbitkan dengan nomor urutan ke 1. Lalu tahun pajaknya 2020 karena
pada pengisian ini tahun pajaknya yaitu 2020. Lalu di sini ada identitas wajib pajak NPWP. Nah, ditulis dengan NPWP-nya Bapak Haryanto Sukma. Lalu nama wajib pajaknya kita tulis Haryanto Sukma karena sesuai dengan yang ada di soal. Ada bagian A, pajak penghasilan. Nomor 1, penghasilan bruto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan dan penghasilan neto dalam negeri lainnya. Di sini gaji dari Bapak Haryanto Sukma sebesar 4.950.000 dikalikan dengan 12 bulan, yaitu sebesar 59.400.000 rupiah. Lalu nomor 2, pengurangan diisi jumlah pengurangan dari formulir 1721A1 angka 11. Karena di sini angka 13. Kenapa? Karena yang saya gunakan dalam pengisian ini itu formulir lama. Di formulir yang baru itu diisi jumlah pengurangan dari formulir 1721A1 angka 11. Itu untuk yang baru ya teman-teman. Jadi sesuai dengan instruksi formulir yang baru, kita isi dari 1721A1 yang poin ke-11 yaitu sebesar 378.675 rupiah. Lalu selanjutnya ada poin ke nomor 3, penghasilan tidak kena pajak. Nah, di sini ada TKK itu semua. Bapak Ervan kan belum menikah dan dia juga belum punya tanggungan, belum punya anak dan juga tidak memiliki tanggungan. Jadi kita kosongkan saja. Lalu penghasilan tidak kena pajaknya itu diisi PTKP dan formulir 1721A1 di nomor 15 yang untuk formulir 1770 SS yang baru. Jadi 54 juta rupiah karena Bapak Ervan pada penghasilan tidak kena pajaknya, dia belum menikah, belum punya anak, dan juga tidak memiliki tanggungan. Lalu kemudian ada poin keempat, penghasilan kena pajak. Nah, di sini poin ke-1 dikurangi poin ke-2 dikurangi poin ke-3, jadi 59.400.000 dikurangi 300.078.675 dikurangi lagi dengan 54 juta rupiah. Jadi hasilnya 5.021.325 rupiah. Lalu di nomor 5 ada pajak penghasilan terutang. Di sini itu kita ambil dari nomor 16 di 1721A1 pada poin nomor 16 yaitu sebesar 2.637.900 rupiah dikalikan 5%, lalu hasilnya 131.895 rupiah. Lalu di poin ke-6 ada pajak penghasilan yang telah dipotong oleh pihak lain, yaitu diambilkan dari formulir 1721A1 yang poin ke-20 yaitu sebesar 10.991. Lalu ada poin ke-7. Nah, di sini ada dua pilihan, pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri atau pajak penghasilan yang lebih dipotong. Nah, berhubung di sini itu Bapak Haryanto Sukma membayar pajaknya sendiri, jadi kita centang yang pertama yaitu pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri. Nah, di sini itu cara pengisiannya,
Poin kelima dari formulir 1770 SS dikurangi dengan poin keenam, yaitu sebesar Rp131.895 dikurangi Rp10.991, jadi hasilnya Rp120.904. Selanjutnya ada bagian B, penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang dikecualikan dari objek pajak. Di poin nomor 8 ini ada dasar pengenaan pajak atau penghasilan bruto pajak penghasilan final. Nah, di sini itu biasanya dituliskan dari, misalnya Bapak Herianto ini tuh mempunyai sejumlah deposito. Tetapi pada soal kali ini Bapak Herianto tidak memiliki deposito, jadi kita kosongkan saja. Lalu di nomor 9 itu penghasilan final terutang. Di sini juga tidak ada, jadi kita kosongkan saja. Terus di nomor 10 penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak. Itu misalnya kalau Bapak Herianto Sukma mempunyai klaim dari asuransi. Nah, itu nanti bisa jumlah uangnya bisa dituliskan di poin ke-10 lah, berhubung di soal tidak ada, jadi kita lewati saja. Selanjutnya yaitu bagian C, daftar harta dan kewajiban. Di nomor 11, jumlah keseluruhan harta yang dimiliki pada akhir tahun pajak, yaitu Bapak Herianto Sukma memiliki aset berupa sepeda motor dengan harga perolehan sebesar 15 juta. Nah, kita tulis di sini sebesar 15 juta rupiah. Lalu di poin ke-12 ada jumlah keseluruhan kewajiban atau utang pada akhir tahun pajak, yaitu sebesar Rp4.500.000 karena Bapak Herianto Sukma ini mempunyai cicilan kartu kredit BCK selama 6 bulan dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp4.500.000. Jadi kita tuliskan di poin ke nomor 12. Lalu selanjutnya ada pernyataan, dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap, dan jelas. Kemudian kita tuliskan tanggal dibuat formulir 1770 SS ini, yaitu di sini dituliskan sesuai dengan tanggal berapa, bulan berapa, dan tahun berapa. Lalu jangan lupa dicantumkan tanda tangannya. Terima kasih. Hai teman-teman, terima kasih sudah menonton di channel aku. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Terima kasih.